Selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang ketiga, yaitu PT Bardi Solusi Otomasi. Bardi adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan produk-produk pintar rumah tangga seperti smart bulb, IR remote, hingga LED strip. Semua produk ini sudah kompatibel dengan layanan perintah suara dari Alexa, Siri, dan juga Google Assistant. Masalah perusahaan yang saya temukan di sini ialah dalam hal manajemen, administrasi, dan keuangan. Topik penerapan manajemen yang saya pilih di sini yaitu penerapan aplikasi untuk pencatatan kegiatan transaksi pada PT Bardi Solusi Otomasi. Latar belakang di sini ialah dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering mengalami kesalahan dan kesulitan saat melakukan pencatatan transaksi, dan ini tentu saja bisa memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan aplikasi pencatatan kegiatan transaksi agar pencatatan terlihat lebih jelas, perhitungan pun juga terlihat lebih akurat, hemat biaya jasa akuntan, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan menghemat biaya, waktu, dan juga energi karena data keuangan bisa dapat diproses dengan baik. Untuk cara saya mendapatkan informasi ini ialah melalui iklan-iklan dan juga melalui orang di sekitar saya yang saya lihat sekarang itu sudah menggunakan. Contohnya itu seperti aplikasi buku kas untuk melakukan pencatatan keuangan, karena menurut mereka itu lebih akurat hasilnya dan juga terlihat lebih rapi dibandingkan bila mencatat manual melalui buku. Nah, tujuan dari pemecahan masalah di sini ialah agar orang-orang dapat mencatat kegiatan transaksi lebih mudah dan tentu saja untuk meminimalisasikan kesalahan dalam pencatatan. Masalah dan solusi kajian dari jurnal yang saya pilih yaitu untuk masalahnya penerapan teknologi komputer dalam mengelola transaksi ataupun sistem informasi dianggap sebagai teknologi yang mahal dan rumit. Hal ini tentu dianggap hanya akan mengeluarkan dana yang sangat besar dalam penerapan teknologinya. Solusi yang saya temukan dalam jurnal ini yaitu dengan cara melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan serta mempraktikkan langsung pada masyarakat, mengadakan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang dampak positif dari penerapan aplikasi dalam pengelolaan data transaksi usaha mikro bagi mitra-mitra. Kemudian, untuk hubungan kajian jurnal dengan perusahaan di sini yaitu dari sini kita bisa melihat bahwa penerapan aplikasi dalam pencatatan kegiatan transaksi akan jauh lebih mudah dan efektif, di mana penggunaan aplikasi pada PT Bardi dalam melakukan pencatatan kegiatan transaksi juga bisa diterapkan pada usaha-usaha mikro. Hal ini juga tentunya mengubah sudut pandang pelaku usaha mikro dalam manajemen transaksi yang lebih informatif dan bermanfaat. Mitra sebagai pelaku usaha mikro dapat dengan mudah dan juga praktis melakukan dokumentasi transaksi-transaksi penjualan. Dokumentasi tersebut nantinya tentu saja sangat berguna sebagai informasi yang diperlukan di kemudian hari. Dan berikut merupakan sumber referensi saya. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang keempat, yaitu Shahid Group. Selain mudah ditemui, biasanya Hotel Shahid memiliki fasilitas lengkap serta berada pada lokasi-lokasi yang sangat strategis. Hotel Shahid sendiri memang ada banyak dan juga sudah tersebar di berbagai kota-kota yang ada di Indonesia. Keberadaan Hotel Shahid ini tidak terlepas dari kesuksesan Shahid Group selaku pengelola bisnis perhotelan ini yang
menciptakan suatu merek yang hingga kini semakin dikenal oleh masyarakat. Shahid Group selaku pengelola dan juga pemilik bisnis hotel-hotel Shahid ini sudah berdiri sejak tahun 1953. Kesuksesan Hotel Shahid pada masa berdirinya Shahid Group tidak terlepas dari Sukamdhani selaku pendiri Hotel Shahid dan juga bisnis waralaba perhotelan brand ini. Masalah manajemen yang saya temukan di sini ialah masalah manajemen dalam hal penjualan. Topik penerapan manajemen yang saya pilih di sini ialah penerapan aplikasi dan juga website untuk memasarkan kamar hotel pada Hotel Shahid Group. Untuk latar belakang masalah manajemen di sini ialah dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pernah merasa kesulitan untuk menentukan hotel mana yang akan kita datangi, terutama ketika saat orang-orang belum tahu penggunaan aplikasi dan web untuk melakukan kegiatan booking hotel yang saat ini telah banyak berkembang dan dilakukan oleh masyarakat. Sehingga sangat disarankan untuk melakukan pemesanan melalui web ataupun aplikasi agar lebih efisien dan juga efektif. Tanpa perlu susah-susah ke hotelnya langsung, kita sudah bisa tahu jenis kamar apa saja yang ada, lokasi pasti tempat hotel berada, mengisi data diri pemesanan kamar, jumlah kamar yang masih tersedia ada berapa, fasilitas serta harganya dapat juga dengan mudah kita cek melalui aplikasi tersebut. Cara saya mendapatkan informasi terkait fenomena ini, saya melihatnya dari pengalaman saya yang telah saya alami, yang mana dulu itu saya dan juga keluarga saya masih kesulitan mencari hotel, di mana saat itu kami masih harus berkeliling dari hotel satu ke hotel lain untuk memastikan kamar yang kita inginkan ada atau tidak, tersedia atau tidak, harganya sesuai atau tidak. Dan sekarang ini telah ada aplikasi, bermacam-macam aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemesanan hotel, di mana di dalamnya telah tersedia beragam informasi terkait hotel yang ingin dituju. Tujuan dari pemecahan masalah ini ialah untuk menciptakan efektivitas dan juga efisiensi terhadap pencarian kamar hotel, meminimalkan pengeluaran waktu dan juga biaya transportasi saat melakukan pencarian, serta mengurangi ambigu dalam pemilihan kamar hotel. Selanjutnya untuk masalah dan juga solusi yang saya dapatkan dari kajian jurnal. Yang pertama untuk masalahnya, masalah yang dikemukakan dalam jurnal ini ialah salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang akan menjalani studi ataupun menjalani perkuliahan di tempat yang jauh dari daerah asal mereka adalah menentukan tempat tinggal. Untuk itu, mahasiswa harus segera mencari tempat tinggal, sementara untuk itu mahasiswa harus mencari tempat tinggal sementara untuk dijadikan domisili mereka sampai studi mereka selesai. Informasi tentang tempat tinggal ataupun kos-kosan bisa didapatkan oleh mahasiswa dari mulut ke mulut, selebaran, kertas yang ditempel atau iklan spanduk yang dipajang di pinggir jalan. Dan belum lagi untuk mencari kosan dengan menggunakan kendaraan dalam ruang lingkup yang cukup luas, pasti memerlukan bahan bakar yang lebih banyak lagi. Selain itu, seorang pencari kos harus menghubungi pemilik kos tersebut untuk proses pemesanan dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan mencari kos lain untuk melihat kos-kosan yang cocok, sehingga cara ini sangat merepotkan dan juga membuang banyak waktu. Untuk solusi ataupun pembahasan dari jurnal yang saya dapatkan ialah di sini dijelaskan bahwa Kota Palangkaraya merupakan salah satu tempat pendidikan
yang menjadi tujuan utama calon mahasiswa untuk melanjutkan studinya. Selain itu, kebutuhan akan tempat tinggal juga sangat penting untuk para calon mahasiswa yang berasal dari luar kota. Sehingga pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kos kepada calon penghuni yang sedang mencari dan juga dapat melakukan pemesanan terhadap kamar kos lewat aplikasi berbasis Android yang terintegrasi di smartphone pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai informasi tentang ketersediaan kamar kos dan juga bagaimana cara melakukan pemesanan kos secara online bagi para pencari kos, dan bertujuan sebagai media promosi rumah kos bagi pemiliknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pemasaran bagi pemilik kos. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan juga Android Studio untuk pembuatan program mobile Android. Untuk hubungan kajian jurnal dengan perusahaan yang ada di sini ialah berdasarkan permasalahan yang umum dialami para pencari hotel yang juga dialami oleh pencari kos, sehingga kami sangat menyarankan untuk menerapkan penggunaan aplikasi ataupun website booking hotel, kos, dan sebagainya. Salah satu contohnya seperti aplikasi Mamikos dan juga Traveloka yang telah digunakan oleh Hotel Shahid. Dan berikut merupakan sumber referensi saya.